Halo semua sahabat Jamotics dimanapun kalian berada. Hari ini kita berjumpa lagi dalam mini talk show Jamotics dengan tema dan narasumber yang berbeda tentunya. Saya, Erlin Peterisa, selaku moderator, akan berbincang-bincang selama 10-15 menit ke depan bersama dengan narasumber kita hari ini, yaitu Bu Oke Yunita, selaku founder Jamotics, dengan topik Jamotics Value. Selamat pagi Bu Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Ya, selamat berjumpa lagi Erlin. Senang sekali ya kita bisa ngobrol-ngobrol hari ini. Baik-baik, sehat, itu yang penting ya dalam kondisi sekarang ini ya. Bagaimana kabarnya Erlin juga? Sehat-sehat juga? Baik? Saya juga sehat, Bu. Ya, syukurlah. Oke, sekarang kita akan masuk ke topik kita hari ini. Mungkin akan ada beberapa poin yang saya tanyakan ya Bu berkaitan dengan Jamotics. Nah, seperti yang kita ketahui, Jamotics ini kan merupakan salah satu startup kebaya yang baru saja di-launching pada bulan Desember lalu. Nah, tapi rasanya masih banyak orang-orang di luar sana yang bertanya-tanya nih Bu, apa sih Jamotics ini? Mungkin Bu Oke bisa sharing sedikit tentang apa itu Jamotics dan bagaimana awal terbentuknya startup Jamotics ini. Ya, terima kasih Erlin. Jadi kita kenalan dulu ya dengan Jamotics ya. Jadi Jamotics ini sebenarnya ada gabungan dari dua kata ya. Dari kata jamu dan kata informatics ya. Tapi hanya diambil tics-nya aja gitu ya. Jadi jamu dan tics ya. Nah, jamu ini apa? Saya kira sahabat Jamotics pasti juga sudah tahu ya bahwa jamu ini asalnya dari bahasa Jawa kuno ya. Dari bahasa Jawa kuno yaitu jampi atau usada ya, usodo ya mestinya kalau dalam Jawa kuno. Nah, artinya mengenai penyembuhan ya, penyembuhan dengan menggunakan ramuan dan berbagai macam lainnya ya. Nah, tetapi yang di sini nanti jamu ini memang kalau dari sisi Jamotics sendiri tidak hanya bicara tentang jamu ya, tetapi bisa juga tentang obat-obat tradisional dan juga fitofarmaka ya. Kita pakai jamu supaya tetap ini ya dilestarikan sebagai warisan budaya tak benda ya, dan juga dari Indonesia, dan juga nanti pada saat kita nanti akan go public misalnya ya, ke internasional, maka nanti orang tetap akan ingat ya bahwa jamu itu sebenarnya adalah milik dari heritage gitu ya, dari Indonesia. Jadi makanya kita pakai nama jamu ya, tapi nama jamunya huruf belakangnya ditulis OE ya supaya kelihatan vintage gitu ya. Nah, begitu. Kemudian kalau yang informatics, saya kira sahabat Jamotics mungkin beberapa sudah ada yang tahu ya. Nah, sebenarnya informatika itu adalah disiplin ilmu komputer ya, yang nantinya akan menggunakan mesin atau komputer ya, yang berbasis komputasi, perhitungan ataupun software gitu ya, untuk mulai mengumpulkan data, kemudian juga memproses dan juga menyajikannya di dalam bentuk informasi ya. Jadi bisa dikatakan Jamotics ini adalah startup digital nantinya yang akan mengembangkan teknologi informasi dalam mendukung pengembangan dan juga penggunaan ya obatan alam, dalam hal ini bisa juga obat tradisional Indonesia, supaya nantinya bisa digunakan dengan aman, berkualitas dan juga efektif. Nah, itu asal mulanya namanya ya, nama Jamotics-nya ya. Nah, jadi kok bisa tiba-tiba terbentuk Jamotics? Nah, kami memang ada di di dalam penelitian awal ya sebelumnya, memang kami konsentrasinya salah satunya adalah ini ya, melihat adanya peluang bahwa informasi itu banyak sekali ya tentang herbal, tapi kebanyakan masih dalam bentuk buku gitu ya, kemudian jurnal. Nah, ini kemudian kami usahakan supaya informasi itu diubah menjadi bentuk digitalnya. Nah, dari situ kemudian mulailah waktu itu kami merancang, mendesain gitu ya, adanya startup baru yaitu startup Jamotics. Mungkin itu ya kronologis atau historisnya gitu ya. Baik Bu, kemudian berarti kalau boleh saya simpulkan, Jamotics ini merupakan salah satu startup yang
bergerak untuk mengembangkan teknologi informasi dalam mendukung pengembangan dan juga penggunaan obat tradisional yang aman, efektif, dan juga berkualitas seperti itu ya Bu. Ya, betul sekali. Kemudian kata startup ini selayaknya arti sebenarnya kan startup merupakan sebuah perusahaan atau usaha rintisan ya Bu. Nah, seperti perusahaan lainnya, apakah startup Jamutix ini memiliki visi dan misi? Nah, apakah boleh Bu Iko jabarkan sedikit tentang visi dan misi dari Jamutix? Ya, terima kasih Erlin. Jadi sama ya dengan startup lainnya, kami juga punya visi dan misi ya. Jadi visi itu arah ke depan ya, kira-kira nanti startup Jamutix ini akan diarahkan sampai kemana. Nah, visi kami cukup long term ya, jadi cukup panjang nanti akan tercapainya, yaitu kami mempunyai visi untuk mengembangkan informasi ilmiah obat tradisional, baik dari bahan alam ya, untuk membangun kesehatan masyarakat ya. Fokusnya memang target awalnya masih di Indonesia ya, tapi ke depan kita bisa juga sampai ke luar negeri gitu ya. Nah, tapi visi kami itu. Terus kemudian misi Jamutix, jadi visi itu dapat dilakukan, diterapkan atau diimplementasikan dengan berbagai macam misi ya. Nah, misinya macam-macam, ada 4 misi utama gitu ya. Yang pertama adalah melakukan preparasi datanya dulu. Nah, jadi ini adalah bisa dikatakan core business ya dari startup Jamutix. Jadi kita lakukan collecting gitu ya, pengumpulan, kemudian juga preparasi data. Dan tidak tahap ini merupakan tahap yang cukup cukup beresiko ya. Artinya kenapa? Karena kami harus memastikan bahwa datanya ini data yang benar dan benar-benar dalam arti betul-betul ilmiah gitu ya, dari sumber terpercaya. Kemudian juga setelah dikumpulkan, dihasilkan, misi yang kedua adalah kami menyediakan data dan informasi tersebut ya, dan nantinya disediakan dalam berbagai bentuk ya, baik itu di website, kemudian juga ada dalam bentuk artikel, kemudian juga ada dalam bentuk infografis ya, yang ada di sosial media. Dan kemudian yang ketiga, membudayakan pemanfaatan informasi ilmiah. Nah, ini kadang kita sering ya, nanti kita bahas sedikit tentang masalah hoax ya, di bidang herbal juga banyak gitu ya. Nah, ini bagaimana kita juga dari Jamutix kita punya misi juga untuk memberikan pendampingan dalam hal konsultasi gitu ya. Nah, di website kami juga ada chat khusus gitu ya, bagi sahabat Jamutix yang ingin bertanya gitu ya. Kira-kira benarkah ya kalau tanaman A misalnya itu betul-betul untuk anti diabetes misalnya kayak gitu ya, ataukah benar ya tanaman yang saya temukan di jalan ini, kadang-kadang begitu ya, apakah ini tanaman yang benar-benar yang dimaksud untuk anti diabetes atau anti hipertensi gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, misi kami yang keempat adalah menyediakan produk obat tradisional yang sudah jelas efektivitas dan keamanannya. Nah, dalam website Jamutix juga ada online shop ya. Jadi sahabat Jamutix bisa juga berkunjung di situ untuk melihat kira-kira produk apa sih yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi dari sahabat Jamutix. Nah, mungkin itu kira-kira ya visi dan misi dari Jamutix. Berarti Jamutix ini sudah cukup lengkap ya Bu. Bisa dicari datanya, tapi produknya juga bisa langsung muncul seperti itu. Ya, tapi dengan catatan ya, jadi produk yang kami tampilkan di online shop itu adalah produk-produk yang sudah jelas ya efektivitas dan keamanannya, tentu saja sudah terregistrasi di BPOM juga gitu ya. Jadi nanti sahabat Jamutix ini kan bisa dari macam-macam ya, dari masyarakat umum, juga bisa dari industri ataupun usaha obat tradisional. Nah, sahabat Jamutix yang ingin minta bantuan atau pendampingan bisa juga gitu ya bermitra dengan Jamutix. Nanti kami akan sediakan tempatnya gitu ya untuk mengiklankan produk-produknya begitu. Ya, baik. Terima kasih penjelasannya Bu. Selanjutnya, apakah Jamutix ini juga memiliki nilai atau filosofi tertentu sebagai suatu bentuk komitmen untuk mendukung pengembangan dan juga penggunaan obat tradisional
yang aman, efektif, dan berkualitas, serta bagaimana cara Jamotics untuk bisa membantu proses digitalisasi informasi dan juga bisnis digital herbal berdasarkan atau dengan menerapkan nilai-nilai tersebut. Ya, terima kasih pertanyaannya, Elin. Ini pertanyaan yang cukup penting ya, karena suatu startup selayaknya juga dengan suatu perusahaan ya yang sudah lama berdiri, tentu saja harus memiliki nilai-nilai ya atau budaya organisasinya ya. Nah, budaya atau nilai-nilai yang dimiliki oleh Jamotics ini kami singkat dalam bentuk singkatan ya, ICUC gitu ya. Nah, jadi ICUC kalau dari singkatannya aja udah kelihatan ya, kelihatannya apa ya yang tersirat ya. ICUC artinya kita menyiratkan apa ya kira-kira kalau menurut Erlin? Transparan gitu. Ya, keterbukaan gitu ya. Nah, jadi dari situ nanti kita akan lihat, coba kita lihat komponennya satu-satu ya. Jadi ICUC itu dimulai dari I ya, atau intellectual honesty ya. Jadi kami punya nilai atau Jamotics itu punya nilai kejujuran intelektual ya. Nah, apa nih maksudnya gitu ya? Mungkin sahabat Jamotics ingin tahu gitu ya. Nah, Jamotics ini didesain dan dibangun dengan komitmen bahwa informasinya harus berdasarkan atau berbasiskan keilmuan ya. Sehingga hal-hal tersebut nanti bisa membantu sekali pada sahabat Jamotics gitu ya. Nah, jadi sebenarnya awal mula tadi saya sudah cerita ya bahwa awal mulanya startup ini didirikan juga itu karena kami juga melihat suatu peluang gitu ya, bahwa di mana ada banyak sekali informasi itu herbal ya, terutama obat tradisional atau bahan alam itu yang tersebar di mana-mana, tapi masih dalam bentuk cetakan gitu ya, hard copy. Kemudian juga kalaupun ada itu mungkin hasil scan tapi kurang bisa ini ya, bisa membantu langsung dicari, bisa langsung nemu gitu ya informasinya. Padahal informasi itu adalah informasi yang penting gitu ya. Nah, kemudian juga kalaupun ada, kita bisa googling misalnya ya, kita cari lewat internet, tetapi kita juga masih meragukan ini benar atau tidak gitu ya. Nah, harus dicari dulu gitu ya. Kalau mau cepat sih tinggal dicari aja di internet. Nah, tapi yang ditawarkan oleh nilai yang ditawarkan oleh Jamotics itu kami akan menyediakan data atau informasi itu dengan berbasis keilmuan atau berbasis ilmiah gitu ya. Nah, itu masih nilai pertama tuh ya, intellectual honesty. Kemudian nilai yang kedua adalah U ya, C ya, sorry. Jadi tadi I, sekarang Z. C itu adalah singkatan dari courage to speak the truth ya. Jadi artinya kita punya keberanian gitu ya, semangat gitu ya untuk bicara yang benar gitu ya. Jadi bicara tentang kebenaran. Nah, tentu saja kebenaran ilmiah ya yang akan diberikan. Nah, kenapa kok kami mengambil nilai ini? Karena seperti yang tadi saya sudah jelaskan sedikit di depan ya, di masa pandemi ini pun gitu ya, bahkan mungkin sampai ke depan ya, itu ada banyak sekali informasi yang bertebaran di internet gitu ya. Nah, informasi-informasi ini seringkali juga kita selain kita lihat dari jurnal gitu ya, tapi ada juga dari news ya. Kemudian juga ada informasi-informasi yang diberikan lewat media-media di internet, misalnya website atau kemudian yang lain. Nah, kadang-kala kita kan agak sedikit mempertanyakan ya, tujuan mereka mempromosikan suatu bahan alam itu apa? Apakah hanya untuk jualan gitu ya, dijual, ataukah bagaimana? Karena kalau untuk dijual kan pasti kepikirannya ya yang bagus-bagus aja yang ditampilkan gitu ya. Nah, yang berbahaya atau yang peringatan-peringatannya justru disembunyikan gitu ya, supaya jualannya banyak ya yang mau berminat untuk beli. Nah, pada nilai kami yang kedua ini, Jamotics berusaha menjaga supaya informasi itu berimbang, gitu ya, supaya efektivitas juga tetap ditampilkan, tetapi untuk keamanan, kemudian juga mungkin peringatan ya, jadi ada kontraindikasi, misalnya satu bahan alam itu tidak boleh untuk ibu hamil dan menyusui, gitu ya, berdasarkan nilai yang pertama tadi ya, tentang intellectual honesty tadi ya, tentang fakta ilmiah yang mendasarinya. Nah, itu kami
kami sajikan berimbang supaya masyarakat pun yang masih awam terhadap informasi ini bisa membaca itu ya, memperoleh informasi itu secara seimbang. Jangan sampai juga nanti ada bahan alam, satu bahan alam itu seperti obat dewa gitu ya. Semua penyakit bisa diatasi dengan obat itu. Nah, itu nanti yang kami berusaha jaga dan terus kami kembangkan di dalam Jamutix. Kemudian ada yang tadi apa ya? Sudah I, sudah Z, kemudian ada U ya. Nah, U ini singkatan dari kepanjangannya adalah unprejudiced. Jadi unprejudiced ini kami dalam menjalankan misi ya, Jamutix ini mengedepankan nilai objektivitas ya. Jadi artinya kami tidak akan menghakimi terlebih dahulu sebelum kita mengecek fakta atau hasil-hasil yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu ya. Jadi kadang ada orang tertentu mungkin beberapa berpendapat bahwa minum herbal itu berbahaya loh, nanti bisa sakit ginjal gitu ya, pernah ya dengar seperti itu. Nah, ini kita harus kaji dulu ya secara berimbang juga gitu ya, apakah benar semuanya langsung dipukul rata begitu ya. Jadi sehingga akhirnya lama-lama nggak banyak orang yang mau minum herbal kalau seperti itu. Nah, kita harus menyajikannya juga. Jamutix berusaha supaya nantinya informasi-informasi itu juga kami langsung cek dulu kebenarannya ya, tanpa langsung menghakimi gitu ya. Nah, begitu. Kemudian juga yang terakhir ya, tadi sudah I, sudah Z, sudah U, satu lagi Z lagi ya. Nah, si yang terakhir ini apa nih? Ya, tadi yang si kedua adalah courage gitu ya, semangat. Nah, kalau yang keempat ini yang penting juga buat sahabat Jamutix ya. Jadi customer service orientation ya. Jadi Jamutix akan selalu mengedepankan layanan kepada sahabat Jamutix ya. Dalam hal ini sebagai pelanggan dari startup Jamutix gitu ya. Nah, sebenarnya siapa saja sih pelanggan dari Jamutix? Tidak harus tidak harus pelanggan itu tidak harus dalam pemikirannya, mindsetnya harus membeli sesuatu, tidak gitu ya. Tetapi pelanggan di sini artinya semua yang kami layani itu mulai dari masyarakat umum gitu ya, yang sangat umum, kemudian yang perlu informasi terkait herbal, juga sampai ke teman-teman yang berupa mempunyai usaha berupa industri gitu ya, industri di bidang herbal atau obat tradisional, dan juga sahabat-sahabat yang lain ya, sahabat-sahabat yang lain misalnya yang mempunyai usaha di bidang herbal, di bidang bahan kimia, bahan alam lainnya gitu ya. Nah, itu semua yang menjadi target atau yang kami anggap sebagai customer Jamutix. Nah, jadi kalau misalnya nanti sahabat Jamutix berkunjung ya di website Jamutix, nanti di sana ada beberapa layanan untuk sahabat Jamutix ya. Ada yang pertama, sahabat Jamutix akan bisa melihat kumpulan data untuk informasi ya terkait dengan bahan alam. Kemudian juga informasi tentang produk ya. Nah, produk ini nanti seperti tadi saya sudah jelaskan, bisa juga dari sahabat Jamutix yang buka usaha gitu ya, ingin diminta bantuan untuk diiklankan. Nah, itu kami juga bisa membantu di situ. Karena ada online shop ya di situ. Kemudian juga ada yang ketiga adalah chat ya, fitur chat ya di Jamutix ya, di bagian bawah ya. Seperti biasa bagian bawah pojok itu ada bulatan, itu biasanya bisa diklik. Kemudian nanti sahabat Jamutix akan bisa berkonsultasi ya. Nah, nanti yang membantu menjawab adalah teman-teman di Jamutix yang juga sudah ahli di bidangnya. Tentu saja nanti ada jam jam chattingnya ya. Nah, nanti kalau misalnya tidak ada jawaban langsung, berarti besoknya atau pada saat hari kerja nanti akan dijawab. Kemudian yang terakhir adalah media edukasi ya. Nah, media edukasi untuk Jamutix ini ada di beberapa tempat, tidak hanya di website. Jadi kalau sahabat Jamutix penasaran ya, kira-kira apa sih media edukasi yang ada di website? Nah, di situ ada artikel ya. Ada juga video ya, video-video yang kami tautkan yang ada hubungannya dengan edukasi terkait herbal. Nah,
sahabat Jamutix mungkin yang perlu bahan-bahan ya untuk penulisan karya ilmiah gitu ya. Kemudian juga bahan-bahan untuk seminar ya untuk sahabat Jamutix yang sudah seringkali menjadi narasumber. Sahabat Jamutix juga bisa bisa meminta layanan itu kepada Jamutix. Nah, salah satu mitra dari Jamutix adalah Kalbe Consumer Health ya, yang sudah dibantu oleh Jamutix dalam hal edukasi produk knowledge ya untuk bahan-bahan atau produk-produk yang menjadi andalan dari Kalbe Consumer Health terutama di masa pandemi ini ya. Nah, sahabat Jamutix bisa cek di websitenya. Di situ ada produk-produk yang kemudian nanti bisa dicek juga kira-kira dalam setiap produk itu komposisinya apa, gitu ya. Bahan alamnya apa. Nah, setiap bahan alam yang ada di dalam produk dari Kalbe Consumer Health itu sudah disediakan informasinya, mulai dari data deskripsi tanaman atau bahan alamnya sampai ke efektivitasnya sampai juga pada keamanannya gitu ya. Nah, mungkin itu ya yang terkait dengan yang Z ya. Jadi yang Z terakhir. Jadi jangan lupa I, C, U dan C ya. Nah, jadi ICUC ya. Jadi dari sini kita ingin supaya nilai-nilai ini juga tidak hanya diterapkan sebagai komitmen Jamutix, tetapi juga mulai dikenal oleh sahabat Jamutix. Nah, saya izin iklan sedikit nih ya, Erlin ya. Jadi tahun ini pun Jamutix pun sudah menyiapkan berbagai menyiapkan berbagai layanan dan edukasi ya. Mulai layanan yang berupa 2 bulanan ya, nanti ada workshop, webinar ya, kemudian juga talk show. Nah, kemudian juga ada kompetisi poster dan artikel. Nah, ini mungkin yang ditunggu-tunggu oleh sahabat Jamutix ya. Nanti ada hadiahnya juga, jangan khawatir. Kemudian ada juga pendampingan kepada mitra atau mungkin sahabat Jamutix yang perlu dibantu ya untuk konsultasi, terutama digitalisasi informasi untuk produk herbalnya, begitu ya. Nah, yang ke depan mungkin nanti ada Januari ini sudah ada ya beberapa. Juga nanti setiap 2 bulan nanti kami akan berganti-ganti. Jadi jangan lupa selalu bergabung di grup WhatsApp Jamutix ya, yang mungkin nanti juga akan diberikan di akhir ya, Erlin ya. Ya, mungkin itu dulu ya, panjang nih karena nyeritakan tentang nilai dari Jamutix. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Oke untuk bincang-bincangnya hari ini. Untuk sahabat Jamutix yang ada dimanapun, kalian sudah bisa dengar apa yang disampaikan oleh Bu Oke hari ini. Mungkin informasi-informasi tersebut bisa kalian gunakan nantinya, baik untuk pengembangan usaha maupun untuk studi kalian. So, jangan lupa untuk tetap mengunjungi media sosial Jamutix yang akan ditayangkan setelah ini. Dan juga follow, like, and subscribe semua sosial media Jamutix untuk mengetahui informasi selanjutnya. Tak terasa, sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Semoga informasi ini dapat membantu kalian semua. Tetap jaga kesehatan dan semoga sehat selalu. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Ya, sampai jumpa. Terima kasih, Erlin. Terima kasih, Bu.